bagaimana ya baiknya kita menjalankan agama itu. Nah, itu nanti ada pola-pola. Dalam catatan saya ada namanya theological style, ada namanya philosophical style, ada namanya mystical style. Nah, ini penting kita pahami pola-pola ini ya, biar kita tidak cepat marah, cepat kaget, cepat wow kalau ada model yang berbeda-beda. Ada pola teologis. Pola teologis ini dalam beragama diawali dari percaya, dilanjutkan dengan memahami, dan diwujudkan dengan menjalankan. Ini pola teologis namanya. Sebenarnya sebelum teologis ada, cuma tidak saya sebut di sini karena ini berhubungan dengan religious thinking, jadi pola sebelumnya tidak saya sebut. Ada pola orang itu yang hanya percaya dan dijalankan dalam beragama. Pokoknya dikasih tahu ini loh yang harus dilakukan, dijalankan. Nah, itu gaya sebelumnya. Cuma di level religious thinking ini, berpikir agama, itu pola paling awal itu modelnya pola teologis. Pola teologis itu orang percaya dulu, beriman dulu, meyakini dogma-dogma agama, ajaran-ajaran agama. Setelah itu dipahami, jadi dalami ilmunya. Ini dasarnya apa, dalilnya apa, kemudian strategi mewujudkannya, menjalankannya seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi setelah diimani, didalami, dipahami, baru kemudian dijalankan. Ini gaya teologis namanya. Jadi ilmunya dipakai, wawasannya dipakai, untuk akalnya dipakai, untuk memahami apa yang sudah dipercaya sebelumnya. Baru setelah itu dijalankan. Ini gaya pertama, namanya theological style. Gaya kedua ini namanya philosophical style. Ini yang gaya filosofis. Para filosof itu kan selalu diawali dari bertanya atau mempertanyakan. Nah, jadi mental filosofis itu sebelum percaya biasanya ingin mendalami dulu, memahami dulu. Jadi mencari dasarnya dulu, mencari argumennya dulu, baru kemudian dia percaya. Kalau sudah percaya, baru dijalankan. Ini gaya filosofis. Ya mungkin ada sebagian kita yang tidak setuju, ya tidak bisa Pak, beragama itu ya diawali dari beriman dulu, percaya dulu. Tapi memang kita tidak bisa menolak ada orang-orang itu yang butuh memahami dulu, perlu mendalami dulu sebelum percaya. Dia tidak mudah percaya sebelum dia menggali dulu, menemukan kebenaran-kebenarannya dulu, menemukan dasar-dasar dan argumentasinya dulu. Ya kita tidak bisa memaksakan versi kita sama persis dengan versinya orang lain. Berarti ini penting juga untuk teman-teman yang mungkin aktivitasnya berdakwah, mengajak orang ke dalam agama. Kalau gaya teologis itu memang mungkin lebih dikedepankan persuasi, provokasi, dorongan agar orang tertarik untuk percaya. Tapi kalau ketemu orang yang gayanya filosofis, itu mau tidak mau harus kita tunjukkan dasar, argumen, kemudian alasan-alasan yang memadai, dan lain sebagainya. Sampai dia paham, baru kemudian percaya. Kalau sudah percaya, dia akan menjalankan. Karena kalau dia tidak paham, dia tidak akan mau percaya dan tidak akan mau menjalankan. Ini orang gaya filosofis. Jadi para filosof itu kan memang punya watak dari mitos ke logos. Mereka tidak mau kalau hanya model disuruh percaya begitu saja. Mereka menuntut argumen. Ya dua-duanya sama-sama baik. Karena toh pada akhirnya
Apakah diawali dari kepercayaan baru memahami, ataukah memahami baru percaya? Ini kan dua-duanya proses yang sama-sama saling melengkapi, dan memang tipe orang beda-beda. Nah, berarti apa? Ya, cara berpikir religiusnya berbeda antara theological style dengan philosophical style. Dan yang ketiga, nah ini juga khusus. Ini namanya mystical style. Mystical style itu gaya para mistikus, termasuk kalau teman-teman mendalami tasawuf. Mystical style ini seperti teologis ya, orangnya percaya dulu kalau ada entitas-entitas ilahiyah, ketuhanan, keberagamaan, religiusitas, spiritualitas ini dia sudah percaya dulu. Kemudian dijalankan, baru dipahami. Jadi pemahaman itu kalau dalam dunia tasawuf lebih banyak pada hasil pengalaman keagamaan. Jadi pemahamannya jatuh pada yang terakhir. Jadi kalau philosophical style, pemahamannya di awal. Kalau theological style, pemahamannya di tengah. Setelah percaya baru dipahami. Tapi mystical style itu beriman, dijalankan, diperdalam sedalam mungkin dalam menjalani itu, baru kemudian dipahami, diungkapkan. Jadi pemahaman mereka tentang ketuhanan, pemahaman mereka tentang ajaran agama itu diperoleh banyak dari pengalaman. Jadi mengalami Tuhan, mengalami sholat, mengalami puasa, kemudian mereka menjelaskan aspek batinnya, aspek penghayatannya. Nah, ini gaya mystical style. Jadi berarti apa kalau dalam dunia tasawuf, dunia mistik, akal itu bekerja belakangan setelah menjalankan. Dia berfungsi memahami apa yang dialami dan dihayati dari pengalaman beragama. Sementara kalau filsafat itu akal kerjanya di awal. Philosophical style itu akal kerjanya di awal. Dia mencari argumen-argumen, mencari dasar, mencari alas yang bisa mendukung nanti membawa pada kesimpulan dia harus percaya, dia harus mengakui, dia harus beriman. Ini gaya filosof. Dan ada gaya teologis. Gaya teologis ini beriman dulu, percaya dulu, kemudian kerja akal itu dalam rangka menunjukkan, mendukung, membenarkan apa yang sudah dipercaya tadi. Baru setelah itu dijalankan. Jadi ini tipe-tipe yang penting kita pahami. Mungkin masing-masing orang beda-beda. Mungkin gaya setiap orang juga macam-macam. Ada yang gaya teologis, filosofis maupun mistik dalam berreligious thinking, berpikir tentang agama. Oke, jadi ini asumsi pertama. Ternyata cara berpikir juga ditentukan oleh pola yang dipercaya dalam mendayagunakan akal. Apakah di awal, ataukah di tengah, ataukah di akhir. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini satu teori juga tentang kesadaran beragama. Jadi kemampuan seseorang melakukan religious thinking, berpikir religius, itu juga ditentukan oleh kesadarannya dalam beragama. Jadi level kesadaran beragama setiap orang itu ternyata beda-beda. Mungkin di beberapa kesempatan pernah saya sampaikan materi ini tentang level kesadaran beragama. Orang beragama itu ada yang kesadarannya adalah kesadaran formalistik. Ada pula yang kesadarannya adalah kesadaran intelektualistik. Ada yang kesadarannya kesadaran mistik. Dan yang terakhir, ada yang kesadarannya adalah kesadaran profetik. Ini istilah
kesadaran profetik ini saya ambil dari filosof Muslim India Pakistan, yaitu Muhammad Iqbal. Nah, mari kita urai satu-satu. Kita pakai untuk membaca diri kita. Ada di kesadaran yang mana? Yang pertama-tama tetap diri kita ya. Nanti teori-teori di sini jangan pertama-tama dipakai untuk nembak orang, untuk menjatuhkan orang. Tapi justru pertama harus kita pakai untuk mengoperasi diri kita sendiri. Kita ini ada di level yang mana? Level paling dasar dari kesadaran beragama adalah kesadaran formalistik. Kesadaran formalistik itu fokus pada apa yang harus dijalankan, apa yang harus dijauhi, apa yang harus aku lakukan, apa yang jangan aku lakukan. Jadi fokus pada bagaimana mematuhi perintah dan menjauhi larangan saja. Jadi aspek formal ajaran. Jadi agama nyuruh apa, yaitu yang aku jalankan. Melarang apa, yaitu yang aku jauhi. Titik, hanya sampai di situ saja. Ini orang menyebutnya kesadaran formalistik. Tidak salah, justru memang awalnya memang ini. Kalau tidak ada kesadaran dasar ini, ya komitmen keberagamaannya nanti dipertanyakan. Tapi berhenti hanya pada formalitas ajaran, nanti muncul berbagai kesulitan-kesulitan. Nah, nanti akan jelas kalau di depannya. Jadi yang jelas, kesadaran paling dasar ini memang kesadaran formalistik, formalisme beragama. Hari ini kan banyak orang mengkritik formalisme beragama yang hanya fokus pada formalitas ajaran saja. Ini bukan sesuatu yang salah sebenarnya, tapi tidak cukup hanya itu untuk beragama secara matang dan dewasa. Harus naik level sedikit, jangan hanya berhenti pada formalitas ajaran agama. Nah, kalau sudah beres dengan aspek formalitas, mari naik satu level, yaitu aspek intelektualitasnya. Jadi, aspek intelektualitas ini menegaskan bahwa kita beragama itu secara sadar, tahu dasarnya. Kalau agama, orang sering menyebut tahu dalilnya, ngerti argumennya. Jadi ketika saya melakukan ini atau menjauhi melakukan itu aku ngerti alasannya. Aku ngerti dasarnya. Nah, ini kesadaran beragama yang sudah naik level intelektualitas. Jadi yang tadi dijalankan sesuai dengan perintah atau larangan, itu sekarang aku tidak sekedar berjalan sekedar menjalankan sesuai yang diperintah atau dilarang, aku juga tambah sadar karena aku ngerti dalilnya. Bahkan kalau dalam tradisi filsafat kita kenal istilah hikmah. Aku bisa mengungkap hikmahnya. Jadi aku ngerti dasarnya, aku paham hikmah-hikmahnya. Nah, ini kesadaran intelektual ini membuat apa yang kita lakukan itu tambah mantap. Jadi tidak ragu-ragu lagi. Sekarang aku ngerti dasarnya, argumennya, dalilnya, dan juga paham hikmah apa di balik apa yang aku lakukan dan apa yang aku jauhi. Nah, ini kesadaran kedua, level intelektualistik. Ya tentu saja antara kesadaran formalistik dan intelektualistik, pendaya gunaan akalnya dalam berpikir religius berbeda. Jadi kalau yang formalistik mungkin tidak terlalu banyak bekerja akal kita, tidak terlalu banyak bekerja pikiran kita, tinggal memahami apa yang diperintah kemudian menjalankan. Aku disuruh apa sih? Nah, cuma di level ini. Oh, disuruh ini karena ini perintahnya agama, ya sudah aku jalan. Aku disuruh apa sih? Oh, disuruh itu, dilarang itu, ya sudah aku jalan. Jadi kerja akal tidak banyak kalau hanya formalistik. Hanya saja akan lebih mantap kesadaran beragama kita kalau naik ke level intelektualistik. Karena kalau hanya berhenti di level formalisme, tanpa kita tahu dasar, argumen, hikmah, arah, tujuan, dan lain sebagainya,
Khawatirnya nanti kita terjebak pada kekakuan-kekakuan berpikir yang membuat kita tidak sadar bahwa yang kita lakukan itu ternyata tidak pas, ternyata keliru, ternyata ada banyak variasi lain yang berbeda-beda dari para ulama yang berbeda. Ternyata kita jadi kaku, tidak luas. Ini juga berpengaruh dalam kehidupan beragama kita. Maka ya kalau memang ada kemampuan, ada waktu, disinilah pentingnya kita nambah ilmu terus, belajar terus. Paling tidak tentang hidup kita sendiri. Agama yang kita yakini, kita jalankan itu kan hidup kita. Kalau dalam filsafat kan kita dilarang hidup dengan asal saja. Nah, di antara bentuk keseriusan kita beragama itu ya tidak sekedar berhenti di level formalistik, tapi kita naik ke level intelektualistik. Yang ketiga, level kesadaran beragama ini lebih tinggi lagi. Namanya, saya tidak tahu teman-teman setuju atau tidak, namanya kesadaran mistik. Kalau kita kan lebih akrab dengan istilah tasawuf, tapi tidak apa-apa ya kita ambil dari istilah mistik, dunia batin. Jadi di level yang ketiga ini, orang yang beragama tidak hanya fokus pada apa yang dia jalankan, termasuk argumen dasar hikmahnya, tapi dia lebih jauh menetapkan ajaran agama sebagai jalan untuk dia semakin meningkat kualitas dirinya. Sama seperti para sufi itu loh. Para sufi itu kan berusaha seserius mungkin untuk meningkatkan kualitas dirinya, tidak hanya level mental, tapi level terdalam spiritual, level rohaniah yang paling tinggi. Nah, itu kan gaya para mistik. Nah, kesadaran beragama level mistik itu memang seperti itu. Bagaimana agama tidak sekedar kita lihat aspek formal ajaran dan dalilnya, tapi bagaimana agama itu bisa meningkatkan kualitas diri kita. Ini namanya kesadaran mistik. Meskipun tidak harus dikaitkan dengan yang sufi-sufi yang rumit-rumit, tapi paling tidak kalau kita beragama sambil memperhatikan kualitas diri kita, kualitas akhlak kita, kualitas hubungan kita dengan sesama, kualitas hubungan kita dengan alam, sehingga kita semakin merasa dekat dengan Allah. Nah, ini namanya keberagamaan dengan kesadaran mistik. Jadi agama tidak sekedar sesuatu yang ditimpakan, dibebankan kepada kita, tapi agama itu sesuatu yang membuat kita berkembang, sesuatu yang membuat kualitas diri kita meningkat, yang membuat kita semakin dekat dengan Allah, yang membuat hidup kita semakin nyaman dalam ranah fisik, semakin tentram di ranah sosial, dan lain sebagainya. Nah, ini namanya kesadaran mistik. Ini level kesadaran yang ketiga. Tentu saja orang-orang di level kesadaran mistik ini, akal budinya dalam religious thinking banyak dipakai untuk melakukan refleksi diri. Jadi merenungi, apakah aku ini sudah baik atau masih bisa lebih baik lagi? Adakah keliru-keliru, adakah dosa-dosa kecil, adakah, dan sebagainya. Jadi fokusnya pada peningkatan kualitas diri. Itu namanya kesadaran mistik. Nah, yang paling tinggi namanya kesadaran profetik. Kesadaran profetik ini mulia. Jadi ini semacam lanjutan dari kesadaran mistik. Dalam kesadaran profetik, ya profet itu kan artinya nabi. Ini persis seperti yang dijalankan oleh para nabi. Banyak para mistikus yang berhenti di kesadaran mistik. Jadi fokusnya hanya bagaimana kualitas dirinya meningkat, bagaimana dia jadi sangat dekat dengan Allah, bahkan bersatu dengan Tuhan dan lain sebagainya. Dan itu dianggap puncaknya pencapaian. Jadi kalau sudah bisa
mencapai kedekatan tanpa jarak dengan Tuhan, kalau sudah bisa bahkan lebur dirinya dalam Tuhan, dianggap sudah selesai perjalanannya. Puncaknya di situ. Nah, ini banyak mistikus yang cara berpikirnya begitu. Tapi berbeda dengan para nabi, kesadaran profetik. Jadi maksudnya apa kesadaran profetik itu? Ya memang tugas kita untuk meningkatkan kualitas diri kita semaksimal mungkin, sedekat mungkin dengan Allah. Tapi itu belum akhir. Setelah kualitas diri kita memuncak, selanjutnya adalah tanggung jawab kita untuk mengajak yang lain melakukan hal yang sama. Jadi untuk menyebarkan, menularkan kebaikan-kebaikan, puncak-puncak yang sudah kita alami dan kita daki kepada yang lain. Disinilah gunanya mungkin kemudian nulis kitab, kemudian berdakwah, kemudian memberi tuntunan dan nasihat kepada umat dan lain sebagainya. Jadi tidak berhenti pada naiknya kualitas dirinya, tapi memperhatikan juga maslahat dan manfaat dirinya untuk masyarakat secara umum. Ini namanya kesadaran profetik. Kalau dalam dunia tasawuf, masyhur sekali pandangan yang mengalegorikan. Jadi untuk gambaran kesadaran profetik ini, waktu Rasulullah melakukan Mi'raj. Kanjeng Nabi itu kan Mi'raj, melakukan perjalanan sampai bertemu Allah min warai hijab. Bahkan ada dialog dengan Allah. Loh, bertemu Allah ini kan puncaknya perjalanan mistik yang dimimpi-mimpikan, dikejar-kejar oleh para sufi, bisa sangat dekat dengan Allah. Rasulullah mengalami langsung waktu Mi'raj. Meskipun kemudian Rasulullah balik lagi, karena apa? Peduli dengan umatnya. Di banyak hadis kan disebut kenikmatan puncak yang nanti kita dapatkan bahkan di surga adalah melihat Allah dalam tanda petik. Nah, Rasulullah sudah mengalami itu. Harusnya kalau sudah mengalami kenikmatan puncak itu selesai sudah. Tapi karena cintanya pada umatnya, Rasulullah balik untuk berdakwah, untuk mengajak orang melakukan perjalanan yang sama menuju Allah. Jadi karena cintanya pada umat, meskipun sudah mengalami puncaknya kenikmatan, tetap kembali lagi. Ini namanya kesadaran profetik. Jadi tidak egois hanya mengejar puncak pencapaian diri sendiri, tapi juga menyebarkan dan mengajak serta menularkan puncak tadi kepada yang lain. Ini namanya kesadaran profetik. Jadi berarti di puncak kesadaran beragama yang namanya kesadaran profetik, itu akal kita, akal budi kita, ini kan yang malam hari ini religious thinking, itu kita daya gunakan semaksimal mungkin, tidak hanya untuk memahami perintah larangan agama atau untuk memahami diri kita, tapi juga memahami masyarakat kita. Nah, di sini nanti bergabung tuntutan kita untuk berpikir kritis, berpikir etis, berpikir sosial. Ini kita butuhkan semua dalam level kesadaran beragama yang profetik ini. Jadi ada 4 berarti kesadaran beragama. Ada formalistik, intelektualistik, mistik, dan profetik. Kita ada di mana? Silahkan teman-teman melakukan muhasabah sendiri-sendiri.